Kita mulai aja langsung acara kita hari ini, webinar yang diselenggarakan oleh program ilmu komunikasi dengan judul itu pelatihan humas, praktik, etika, dan profesi humas. Jadi saya perkenalkan dulu untuk materi pertama ini akan disampaikan oleh Pak Surya Adi Saputra MA. Beliau adalah dosen Universitas Pancabudi. S1 beliau di IAIN Sumatera Utara. S2-nya kalau tak saya silap di UIN Jogja. Bagaimana Pak Surya? Iya, benar. Biar Pak Atan, unmute. Oke. Oke, kalau gitu kita silakan Pak Surya dimulai. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas. Untuk moderator jelas. Oke, baik. Pertama-tama yang saya hormati pimpinan Fakultas Ilmu Sosial, dalam hal ini Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan. Yang saya hormati Bapak pemateri, ini Pak Ade Slamet. Apa kabar Pak Ade? Mudah-mudahan sehat. Kita ketemu di sini. Alhamdulillah sehat Pak Surya. Ya, alhamdulillah. Baik. Teman-teman para peserta webinar yang saya hormati, Bapak moderator, Bapak Tarikul Kabir MPD yang sudah berjuang dari pagi menunggu acara ini, dan seluruh peserta yang sudah berkenan terlibat di dalam webinar kali ini. Iya, saya mohon izin dulu ke Pak D. Slamet ini, seharusnya beliau sebagai dokter yang lebih utama menyampaikan materi ini, saya hanya supporting system saja. Cuma karena memang waktu, saya mohon izin kepada panitia untuk lebih dulu menyampaikan. Jadi mohon izin Pak D. Slamet ya. Baik. Topik kali ini memang sangat menarik sekali. Saya coba share bahan saya. Oke. Sebentar ya, saya coba share screen dulu. Oke. Kalau bicara tentang humas, bahasa kerennya itu PR ya, Public Relations. Kita perlu melihat bagian masyarakat. Bayangan kita, saya nggak tahu ini teman-teman punya bayangan yang sama atau enggak dengan saya. Ketika mendengar kata humas, orang itu kemudian membayangkan satu profesi yang dominan itu ngantar bikin iklan dan lain sebagainya. Tapi yang muncul adalah itu profesi yang tidak membutuhkan skill yang banyak, gitu. Makanya kalau dalam struktur organisasi, teman-teman itu membentuk satu komunitas, satu lembaga atau apapun, ketika menjelaskan peran humas ini pasti bayangannya adalah ya memberikan informasi kepada publik, kemudian mengantar surat, undangan segala macam. Namanya hubungan masyarakat. Jadi konsepsi dasarnya banyak yang keliru gitu. Padahal secara secara konsepsi humas itu bagian dari ruh sebuah lembaga atau sebuah komunitas. Sehingga
membutuhkan apa yang disebut dengan etika dan penegakan profesionalisme. Kenapa penting etika dan profesionalisme humas? Karena itu tadi, humas itu salah satu aspek penting atau organ penting di dalam sebuah lembaga. Jadi bagaimana lembaga itu dicitrakan ke publik, kemudian ditangkap oleh publik, itu dipengaruhi oleh sejauh mana kemampuan humas mengembangkan aspek etika dan profesionalismenya. Sehingga kalau kita lihat di negara-negara maju, anggaran untuk humas itu besar banget. Itu beda dengan kita di Indonesia. Saya nggak mau sebut lembaganya, tapi kalau kita lihat beberapa kasus di Indonesia, terutama orang-orang yang bergerak di bidang humas, ya humas itu hanya sampingan saja, padahal humas itu punya peran penting. Itu salah satu background bagaimana kepentingan humas itu untuk dikaji. Oke, kita mulai dari studi kasus. Coba bayangkan, teman-teman mungkin mengikuti berita ini, bagaimana Pak Muldoko itu bicara di depan publik terkait dengan COVID-19. Kira-kira poin yang beliau sampaikan itu ya, rumah sakit jangan sembarangan meng-COVID-kan orang. Kira-kira begitu poinnya. Coba bayangkan Pak Muldoko sebagai sebuah perwakilan institusi negara menyampaikan isu tertentu yang sebenarnya membutuhkan proses saringan melalui humas, tapi kemudian beliau keluarkan tanpa proses prosedur yang dimiliki oleh humas. Ini sangat berbahaya sekali efeknya. Saya mau mengatakan dengan kasus Pak Muldoko ini menunjukkan bahwa humas itu tidak dianggap penting oleh institusi. Dalam hal ini institusi Pak Muldoko sebagai kepala sekretariat di istana. Nah, efeknya sangat besar ketika informasi publik yang dikeluarkan oleh lembaga, apakah itu lembaga pemerintahan, swasta, perusahaan, komunitas, itu tanpa melalui mekanisme humas itu akan menjadi sesuatu yang berdampak negatif terhadap lembaga itu sendiri. Kasusnya ya yang paling jelas itu adalah Pak Muldoko ini. Padahal dalam struktur rumah sakit itu sangat ketat sekali ketika memberikan diagnosis kepada orang apakah dia itu kategori A, B, C, segala macam. Nah, ini yang kemudian terjadi pengabaian terhadap peran humas. Seharusnya Pak Muldoko itu semacam ini meminta kepada humas untuk melakukan audit informasi. Gitu. Ini informasi yang keluar dari masyarakat tentang orang meninggal di COVID kan segala macam, itu apakah benar atau tidak? Bagaimana hasil audit lembaga independen terhadap rumah sakit segala macam. Nah, Pak Muldoko tidak melakukan itu, gitu. Sehingga informasi yang muncul ke publik itu sangat-sangat berimpak negatif terhadap pemerintah dalam hal ini. Ini salah satu contoh yang paling dekat dengan kita. Tentu masih banyak lagi contoh-contoh lain yang bertebaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana humas itu dikesampingkan dalam banyak akses informasi. Ini sebagai salah satu contoh. Kita kemudian masuk kepada konseptualisasi etik dan profesionalisme humas. Teman-teman nanti bisa baca lebih detail tentang kode etik PR. Kenapa kode etik itu menjadi sesuatu yang penting di dalam profesi humas? Dalam setiap profesi, kode etik itu selalu memegang peran kunci. Karena kode etik itulah sebagai semacam aturan main, semacam panduan bagi para pelaku profesional untuk melakukan tindakan sesuatu. Itu terkait dengan kode etik. Nah, ini penjelasan tentang kode etik PR. Kalau ada beberapa variabel ya, 1, 2, 3, 4 variabel penting. Pertama itu kode of conduct, yaitu etika perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien dan majikan, kemudian media dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesi. Jadi kode of conduct ini berlaku kepada internal diri seseorang terhadap aspek yang ada di lingkungan sekitarnya. Apakah itu berkaitan dengan kehidupan pekerjaan maupun dengan
aspek kehidupan pribadi. Jadi kita harus paham para pekerja humas itu terikat oleh beberapa kode etik. Kemudian yang kedua itu ada kode of profession. Itu etika dalam melaksanakan tugas atau profesi humas. Nah, para pekerja atau para profesional di bidang PR itu memiliki SOP, standar operation prosedur di dalam kerja-kerja kehumasan. Ini sangat penting sekali karena tanpa itu produk yang dihasilkan oleh humas itu tidak akan punya impact yang besar terhadap lembaga. Dia akan dianggap rendah. Dia akan dianggap sebagai orang-orang yang tidak profesional di dalam menjalankan pekerjaan. Yang ketiga itu body of publication. Itu etika dalam kegiatan proses dan teknis publikasi. Jadi humas itu memang salah satu pekerjaan yang paling dominnya itu adalah mempublikasi. Apa ini publikasi? Itu banyak sekali. Jadi terkait dengan pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga, kemudian informasi-informasi penting yang ingin diketahui publik itu juga diakses atau diproduksi oleh humas yang kemudian bisa dinikmati oleh publik. Nah, selain itu juga kanal-kanal berbagai publikasi juga itu menjadi bagian dari kinerja PR, mulai dari media cetak, media elektronik, media internet, media sosial, bahkan sekarang juga menjadi bagian dari kerja PR. Ya, di dalam proses itu ada juga kode etiknya. Tidak bisa serta-merta seorang pekerja humas itu dengan seenaknya saja mempublikasi hal-hal yang itu tidak melalui proses pekerjaan yang berbasis profesionalisme. Misalkan ada informasi-informasi yang sebenarnya perlu disaring, tapi kemudian oleh humas tidak disaring. Itu pelanggaran kode etik dalam kode of publication. Kemudian yang terakhir itu kode of enterprise, menyangkut aspek peraturan pemerintah seperti hukum perizinan dan usaha, hak cipta, merek, dan lain-lain. Jadi pekerja di bidang PR harus memahami kode etik ini. Misal dia ketika mau mempublikasikan satu informasi yang di dalamnya itu ada video, ada gambar, ada hak cipta, yang itu mereka harus tahu mereka ambil dari mana gambar itu, mereka ambil dari mana video itu, suara itu, dan segala macam. Nah, itu punya hak cipta. Nah, jadi nggak bisa sewenang-wenang misalkan seorang PR itu googling gambar di YouTube kemudian diambil, atau video di YouTube atau gambar di Google kemudian dicomot begitu saja. Itu pelanggaran hak cipta. Meskipun ada bahan-bahan di Google itu yang free of access ya. Tapi tetap saja kode etik resource sumber itu mesti harus dimunculkan di dalam publikasi. Kalau untuk kepentingan komersil, nah ada lagi kode etiknya. Maka seorang pekerja PR itu harus paham. Nggak boleh sembarangan mempublikasi sesuatu yang tanpa izin. Misalkan terkait dengan royalti, ya, apakah itu foto dan lain sebagainya. Makanya pekerjaan PR ini sebenarnya menuntut standar etik yang sangat tinggi. Oke, ini beberapa variabel penting di dalam praktik PR atau humas. Ada banyak sekali sebenarnya variabel-variabel yang ditangani oleh humas. Itu kan wajah, tampilan. Kalau teman-teman melihat UIN, baik itu dari kanal media media internet yang kita sebut, ya, di dalamnya ada YouTube, ada media sosial, ada macam-macam. Maka gambaran yang teman-teman Bapak Ibu tangkap di internet itu adalah produk dari kerja humas. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya itu, juga jargon-jargon yang muncul di dalam kampanye-kampanyenya UIN sendiri juga itu adalah produk dari humas. Nah, bagaimana kerja humas sendiri? Teman-teman nanti melakukan riset itu. Bagaimana humas di UIN atau di universitas atau di kampus dimanapun itu bekerja atau tidak. Nah, di luar itu humas juga punya peran sangat penting. Karena apa?
resource atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi atau lembaga itu kemudian diolah atau apa namanya, dipermak sedemikian rupa sih, kemudian disajikan kepada dipegang oleh PR, tidak boleh dipegang oleh orang yang non PR. Ini terjadi nanti apa yang disebut dengan multitafsir dan dalam pilihan diksi dan kata juga itu sangat penting sehingga tidak memunculkan polemik istilahnya begitu. Nah, PR ini selalu berusaha untuk meredam terjadinya penafsiran-penafsiran yang luas, kemudian juga terjadinya polemik dan perdebatan-perdebatan yang merugikan perusahaan atau lembaga. Nah, kode etik dan profesionalisme humas itu berperan di situ. Dia menjaga ritme organisasi untuk berada pada jalurnya, pada rule-nya yang sudah ditentukan. Sehingga nggak boleh orang kemudian bicara ke publik itu tanpa melalui proses diskusi dengan humas. Itu kalau di dalam sebuah lembaga atau di sebuah perusahaan, termasuk juga kampus. Nah, oke. Ini kontekstualisasi humas zaman now. Ini redaksinya sebenarnya nggak pas, tapi saya menggunakan istilah-istilah yang mudah saja. Coba teman-teman, Bapak Ibu bayangin bagaimana humas atau public relation itu bekerja di dalam sebuah struktur perusahaan atau lembaga. Dia berkaitan sama audiens. Audiens itu apa? Itu publik. Publik itu siapa? Pengguna. Pengguna itu siapa ya? Siapa saja yang punya kepentingan terhadap lembaga itu. Nah, bagaimana perusahaan atau lembaga itu dipersepsikan oleh audiens itu juga dipengaruhi oleh public relation. Jadi orang-orang yang bekerja di PR itu bukan orang-orang yang sembarangan. Dia harus paham ilmu sosial, dia juga harus paham marketing, dia juga harus paham filsafat, dia juga harus paham macam-macam gitu. Jadi nggak bisa orang yang dianggap sampingan kemudian diposisikan sebagai humas itu beresiko besar. Gitu. Saya baru baca dari malam salah satu perusahaan di Indonesia itu anggaran untuk PR-nya itu sangat besar. Angkanya itu dari kalau dihitung perusahaan dengan income misalkan 2M, maka ada sekitar 5% itu dihabiskan untuk PR. Bisa dibayangin itu berapa besar anggaran yang dikeluarkan untuk public relation. Kemudian sekarang itu ada kanal sosial media. Dalam konteks COVID-19, saya melihat gelagat public relation banyak lembaga itu kemudian bergeliat. Kita lihat bagaimana kuliah-kuliah dalam bentuk daring itu kemudian membutuhkan satu kebiayaan. Misalnya kalau kita lihat websitenya YouTube-nya salah satu kampus, sebutlah misalkan di UI itu salah satu fakultas itu mulai ratingnya naik itu semenjak COVID. Jadi sebelumnya ya YouTube itu tidak menjadi suatu yang dibutuhkan, wajib bahkan. Sekarang justru kanal-kanal YouTube kemudian sosial media itu menjadi kanal utama di dalam dalam kerja di masa pandemi gitu. Bayangkan coba bagaimana orang-orang bekerja dengan media sosial atas nama lembaga, atas nama perusahaan, tapi tidak punya kemampuan di dalam manajemen public relation, tidak memahami kode etik dan profesionalisme public relation atau PR. Maka kita akan melihat output yang dimunculkan di kanal-kanal informasi itu sangat sangat garing kalau bahasa saya, sangat tidak enak dilihat. Bahkan dalam pola penulisan EYD itu juga sering belepotan, sering bermasalah. Belum lagi pemilihan diksi yang tepat terhadap konteks pemberitaan itu juga sangat penting. Sehingga humas ini punya peran yang sangat penting sebenarnya. Saya nggak tahu apakah kita mau sebut lembaga-lembaga yang humasnya hidup kembali itu kemudian sekarang ini belajar lagi dengan teman-teman yang khususnya di Prodi Ikom yang punya konsentrasi PR. Seharusnya teman-teman ini yang menjadi semacam public campaign terhadap urgensi bagaimana
PR itu bekerja di dalam konteks masyarakat pasca COVID-19. Jadi sebuah iklan pun yang muncul ke publik yang dihasilkan dari sebuah perusahaan itu juga hasil produk dari PR. Kalau teman-teman main ke UIN Jakarta misalnya, teman-teman masuk ke dalam, mulai masuk dari pintu gerbang sampai ke dalam itu juga adalah hasil dari kerja PR. Jadi mulai dari warna cat, mulai dari slogan-slogan, mulai dari gambar apa yang ditampilkan, segala macam itu seharusnya adalah kerja PR. Kalau enggak, dia akan tidak punya nilai estetik yang baik sebagai sebuah sebuah campaign, sebuah promosi. Saya nggak tahu gimana lembaga-lembaga kita, terutama universitas dan perusahaan-perusahaan itu melihat pentingnya PR itu. Kalau teman-teman main ke bank, ya itu kelihatan sekali bagaimana public relation itu sangat dijaga sekali oleh, karena berkaitan dengan konsumen atau berkaitan dengan pelanggan. Kalau teman-teman ini beli kopi di salah satu toko yang branded, itu punya strategi PR-nya sendiri dalam mempromosikan. Oke, host mungkin bantu di mute suara yang mengganggu. Oke, masih ada seperti yang ini, ada gangguan. Oke, saya mau selesaikan dulu sesi saya. Baik, karena udah hampir setengah jam. Nah, kemudian juga dalam konteks masyarakat Sumatera Utara khususnya, saya melihat bagaimana kode etik dan profesional humas itu masih sangat dikesampingkan oleh banyak pihak, terutama para pengambil kebijakan. Terutama humas ini sangat diperhatikan di dalam organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga swasta, karena mereka sangat meyakini bahwa PR itu punya andil besar bagaimana berperan dalam membangun perusahaan. Sementara kalau di lembaga-lembaga kita sebut lembaga-lembaga pemerintahan, humas itu hanya pada majang-majang foto, iklan, informasi di website dan segala macam. Dia tidak dilibatkan di dalam proses bagaimana mendesain lembaga itu punya citra atau punya power di mata publik. PR yang kuat pasti akan mengarah ke situ. Dia akan membangun satu informasi penting di dalam citra sebuah lembaga. Makanya teman-teman, Bapak Ibu, kalau melihat perusahaan atau lembaga yang stagnan seperti enggak hidup segala mati tak mau dan segala macam, padahal resource yang sangat besar, itu pasti ada masalah di PR. Sementara lembaga kecil tapi kalau PR-nya itu kuat, itu akan mudah sekali dilihat. Sehingga peran PR ini sangat penting. Jadi teman-teman mahasiswa khususnya yang konsentrasi di bidang humas itu, jangan lagi berpikir humas itu hanya sebatas soal surat menyurat, kemudian soal publikasi di website, di media sosial. Tapi kalau tidak punya literasi yang kuat, iya hambar jadinya. Misalnya kemampuan dalam mengolah informasi, kemudian menjadi berita, kemudian memilih diksi, jargon, dan segala macam, itu juga membutuhkan jam terbang dan pengetahuan yang luas. Jadi nggak sembarangan orang-orang yang memilih humas. Jangan berpikir humas itu ya sebatas, seperti tadi yang di awal saya katakan, ya hanya sebatas kebutuhan sampingan saja. Gitu. Kemampuan bahasa juga sangat penting bagi humas. Oke. Ya, sudah selesai. Ini sesi saya. Saya tidak akan banyak memberikan materi. Nanti teman-teman kita bisa sambil diskusi, bisa sharing-sharing. Saya masih bisa mengikuti acara ini sampai jam 11:30 atau jam 12 kurang. Oke, itu saja sementara. Terima kasih Pak Moderator. Saya kembalikan. Oke, terima kasih kepada Pak Surya yang telah
memaparkan sedikit tentang pelatihan humas. Bagaimana Pak Surya? Apakah kita buka sesi tanya jawab dulu atau di akhir atau bagaimana? Oke, lanjut aja dulu ke pemateri kedua. Saya masih agak santai kok. Jadwal saya mundur sedikit. Oke, kalau begitu untuk teman-teman sekalian yang sudah bergabung, terima kasih. Yang baru bergabung juga terima kasih. Oke, kalau begitu kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu Pak Slamet Riyadi. Beliau adalah dosen Universitas Sari Mutiara. Untuk keterangan lebih lanjut, mungkin nanti Bapak Slamet Riyadi yang menjelaskan tentang biodata. Saya mohon maaf tidak dapat biodata beliau, jadi saya tidak bisa menjelaskan beliau S1-nya di mana, S2-nya di mana. Oke, kalau begitu kita langsung aja kepada Pak Dr. Slamet Riyadi. Kami persilahkan untuk memberikan materi selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon izin Pak Moderator, terima kasih yang diberikan kesempatan, dan izin juga Pak Surya. Bergantian kita ini nampaknya Pak Surya. Ya. Senang ketemu dengan Pak Surya dan semua teman-teman yang ada di sini karena berkaitan dengan humas. Ya, ketika berbicara humas, ya pastinya kita orang komunikasi suka atau tidak suka adalah humas juga jadinya gitu ya. Tapi ini mungkin profil saya. Kalau S1 saya itu ada di UPMI, S2-nya ada di UMSU, dan S3-nya di UIN. Ya, sama-sama kita di UIN ya. Terima kasih buat semuanya. Baik, ini profil sementara aktivitas saya di baik di luar dan juga di perguruan tinggi. Kalau di perguruan tinggi di Bapomi, di Artipena, dan di Portina ya. Sekarang ini baru didirikan Portina ini, jadi sebagai hanya tampilan saja untuk kita hanya mengetahui siapa nih sebenarnya. Kemudian saya juga aktivitas di lembaga kajian komunikasi yang kami bentuk secara bersama dengan teman-teman di komunikasi. Sebagai instruktur P2MT, pelatih pengembangan karakter. Dan aktivitas lain ada sebagai kepala divisi bidang humas juga di Asprindo, Asosiasi Pengusaha Pribumi. Ya, ini kerjasama Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ya. Tapi kali ini memang karena masa COVID itu jadi persoalan. Nah, kita masuk ke tema. Ya. Sedikit, ketika berbicara masalah etika, saya kira semua orang pasti akan tahu berkaitan dengan kode etik, ya pasti arahnya. Tapi saya tidak akan jelasi secara totalitas karena kaitan ini pasti semua paham. Tapi berkaitan dengan kode etik itu adalah menyangkut masalah perilaku yang harus kita cermati keseharian kita setiap hari. Standar moral, ya standar moral kita inilah yang jadi tamparan dan jadi tantangan bagi kita semua, bagi khususnya di bidang komunikasi. Kemampuan berkomunikasi kita juga dituntut untuk situ dalam kaitan kode etik. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Surya, sekaligus saya tambahi aspek untuk perizinan. Nah ini perizinan ini juga kita harus pemahaman, biar kita harusnya ke sana, karena fungsi dari humas itu arahnya ke sana. Baik, nah ketika etika juga menurut KRAP ya, KRAP ini boleh dibilang dosen juga dia ini di salah satu di perguruan tinggi swasta ya, sebagai pencetusnya berkaitan dengan suara saya jelas ya Pak, mohon izin. Nama lengkapnya dia Sony KRAP ya, Sony KRAP nih. Ya. Beliau ini, jadi itu tentang masalah kode etik. Jadi salah satu prinsip etika umumnya berlaku di setiap orang, ini berkaitan setiap orang pasti bicaranya kalau sudah etika. Baik, nah ini humas itu menguasai etika-etika yang umum dan tidak umum. Ya, jadi berkaitan umum tidak umum itu
ada dua prinsip internal dan eksternal. Karena ini hadapan-hadapan ke dalam dan keluar gitu. Tidak terlepas dari faktor kejujuran sebagai landasan utama. Ketika kita berbohong dalam konteks untuk menjelaskan di ranah publik akan menjadi catatan juga bagi kita. Kemudian etika sehari-hari dalam berkomunikasi dan berinteraksi harus tepat ya. Artinya tetap dijaga gitu ya, artinya ke sana arahnya. Kemudian itu tadi saya jelasin tentang menguasai teknik dan cara, tadi sudah jelasin juga dengan Pak Surya. Bagaimana kita bisa melihatnya. Mentaati kode etik, nah tadi yang 4 kode etik yang berkaitan dengan itu. Tapi nanti akan kita jalan. Nah ini apa sih sebenarnya humas ya? Humas itu sendiri menurut Denny itu adalah sikap dan penilaian publik. Nah, itu secara tidak langsung dia menjelaskan. Tapi ketika di INPRA, ya, INPRA ini adalah sebagai lembaga internasional public relation asosiasi ya. Ini yang didirikan tahun 1955, 1 Mei 1955 di London. Ini berkaitan dengan bagaimana kita melihat secara terencana dalam baik lembaga swasta dan pemerintahan. Karena kaitan ini jelas bahwa ternyata ada lembaganya juga. Nah, kalau di Indonesia itu Perhumas ya. Perhumas ada di Perhumas, dan Perhumas itu lahir tanggal 15 Desember 1972. Ya, jadi di Jakarta. Jadi kita kalau masuk di dalam Perhumas, ambil Perhumasnya. Ya, oke. Kita lanjut. Kaitan definisi profesi humas ini menurut saya masih menjelaskan berkaitan pendapat-pendapat dulu supaya kita nanti kemana sebenarnya arahnya. Seperti yang dijelaskan tadi sudah di bagaimana tekniknya itu dijelaskan oleh Pak Surya. Saya hanya tinggal menyesuaikan bagaimana tingkat keseriusan kita di dalam komunikasinya gitu ya. Nah ternyata menurut Howard Stephen itu adalah suatu seni dan keterampilan. Nah, seni dan keterampilan yang menyangkut standar etika profesi. Ini menyeluruh sebenarnya kalau berkaitan ini. Baik kedekatan baik ke bawah dan ke atas, kepemimpinan, top manajemen sampai dengan ya di paling bawah, Oke. Nah, ini juga menyangkut masalah etika. Di INPRA itu udah ada. Ya, itu udah ada juga berkaitan dengan etika dan citra penting pemahaman tentang profil dalam rangka citra penampilan. Ini kedekatannya tentang penguatan pada brand, ya, brand kekuatannya. Oke, kita akan lanjut lagi. Nanti akan kita bedah secara perlahan menyangkut masalah di Perhumas ini. Di Humas, sorry. Perlakuan yang adil terhadap klien dan karyawan. Artinya, mewakili kepentingan yang berselisih dan bersaing tanpa harus menjaga kepercayaan klien. Karyawan tidak menerima upah kecil, jadi tantangan juga sama kita ya kan. Nah, ini. Dari klien atau atasan tidak menggunakan metode menghina klien lain menjaga kompetensi yang tergantung pada pencapaian suatu hasil tertentu. Jadi ternyata menjaga sebuah marwah itu lebih besar. Ya, lebih besar kita menjaga marwah. Karena ini baik marwah pribadi dan marwah yang kita anut berkaitan dengan satu kelembagaan yang kita pegang. Kemudian, nah etika dan citra tadi sudah kita bahas sedikit, tapi di INPRA juga penampilannya bagaimana profil rangka pencapaian citra organisasi, citra penampilannya dikaji menurut moral permasalahan sejak lama. Dan konseptualisasinya harus jelas. Dia di sini di dalamnya. Oke. Nah, sekarang masuk ke tugas. Jadi ternyata tugas pokok humas itu menciptakan citra. Citra ini kalau sekarang itu lebih kuat ya, karena menjaga citra ini lebih berat juga. Dan menciptakan citra juga, menciptakan ketertarikan. Bagaimana orang tertarik melihat suatu keadaan, dan keadaan kita ini satu tantangan bagi kita semua masing-masing. Jadi kalau menciptakan citra, bagaimana kita menciptakan citra? Jadi kita harus bisa di dalam rangka ketika penguatannya bukan pada medianya, tetapi pada saat
penjelasannya. Apalah arti sebuah nama? Apalah arti sebuah nama? Tapi ketika nama itu tercoreng akan membuat arti yang luar biasa terhadap orang lain. Gitu. Atau menjadi satu perusahaan itu sendiri. Menciptakan ketertarikan. Nah, bagaimana orang tertarik terhadap kita? Daya tarik kita. Jadi kata pendekatannya ada ketertarikannya itu kemana arahnya? Simpati. Ya. Nah, ini simpati ini kedekatannya dengan empati. Ketika simpati masih dia tidak membeli tapi dia bisa menjadikan sebuah promosi. Atau tidaklah dia memberikan sebagai informasi bagi kita. Oh, bagus sekali itu. Kelembagaan kita bagus. Itu masih simpati. Ketika empati, dia harus ikut di dalamnya. Nah, ini nanti bisa jadi disebut dengan influencer kita. Kita akan lihat bagaimana nanti. Apakah masuk dia di dalam influencer kita. Nah, ini pemecahannya di sana. Menciptakan kesamaan pengetahuan dan pesan. Ya, kesamaan kita. Jadi melihat nanti. Ini juga main-mainnya di influencer. Oke. Baik, kita lanjut. Ya, mengapa humas itu penting untuk dalam satu organisasi? Sebab untuk membangun sebuah kepercayaan. Kata pepatah mengatakan kepercayaan mahal. Betul, kalau itu kepercayaan mahal. Benar sekali. Karena ketika kita kepercayaan sudah dipegang oleh seorang humas, akan membentuk dan menjaga brand. Ini yang kedua masuk dia. Membentuk dan menjaga brand. Karena brand yang harus kita jaga di dalam kaitannya. Atau kata pepatah kalau kita individu disebut dengan apalah arti sebuah nama. Tapi kalau sudah nama tercoreng, nah itu kayak ada lain kata lain, kalau gajah meninggalkan gading, kalau harimau meninggalkan belang gitu istilahnya. Kalau manusia meninggalkan nama. Baik. Humas sebagai fasilitator informasi. Nah, pada posisi poros tengah, beliau di sini ke dalam dan keluar. Humas membuka berbagai peluang kerjasama. Ini dia masuk. Karena kita yang memiliki peluang kerjasama. Bagaimana kita bisa melihat secara totalitas, baik ke dalam dan keluar, kerjasama kita menjadi penguatan. Ya, ketika ada, ya katakanlah semacam penguatan insentitas negatif, itu bisa juga kita melihatnya sebagai peluang. Nah, di situ. Humas menjaga hubungan baik, sudah pasti lah. Karena berkaitan dengan itu. Nah, di dalam kaitan humas, ya, pasti akan berbicara masalah krisis di posisi ekonomi di komunikasi, Ya. Jadi ketika krisis di komunikasinya itu kesimpulan sederhana, mohon izin masih jelas ya Pak ya. Keadaan di mana pada suatu reputasi atau citra institusi atau lembaga yang dapat mengakibatkan reputasi atau citra institusi dalam keadaan bahaya karena suatu beberapa hal yang memerlukan penanganan lebih lanjut melalui komunikasi. Ini menjadi krisis. Apa sih sebetulnya di dalamnya krisisnya itu? Ya. Nah, ini beberapa hal pemicu krisis. Pesan yang salah. Ini pesan yang salah ini akan menimbulkan sebuah krisis. Akan liar dia di dalam menangkap sebuah fenomena terjadi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Surya, itu kalau pesannya tidak sesuai, akan salah, itu akan menjadikan masalah sama kita. Juru bicara yang tidak tepat, nah ini siapa yang menjadi juru bicara? Ini harus dipilih nanti dalam kaitan ini. Siapa yang akan menjadi juru bicara? Tidaklah semua akan turun. Karena saya katakan dari awal, bahwa kita sebenarnya posisinya adalah kalau orang komunikasi sudah bagian daripada humas. Kemudian keadaan sekitar, kita harus tahu bagaimana kondisi keadaan tidaklah sama yang diturunkan pada saat orang di daerah A dan di daerah orang yang sama. Belum tentu dia ahli dalam A, di daerah A, tadi akan ahli di daerah B. Ini harus kita lihat dalam konteksnya. Dan apalagi permasalahan-permasalahan di dalamnya tentang ekonomi, teknologi, berkaitan dengan itu. Nah, ini yang terakhir, kurangnya kontrol. Dan inilah akan mengakibatkan ya, krisis. Karena isu-isu yang ditangkap kita akan jadi blunder nanti di dalamnya. Akan sulit kita menarikkan itu. Nah, tahapan krisis dalam komunikasi itu sendiri, bagaimana isu itu muncul? Ya. Bagaimana isu itu muncul?
Nah, kenapa kita katakan isu itu muncul, akan menimbulkan sebuah krisis. Tapi penanganannya harus ada. Bagaimana penanganannya kita harus apa? Bagaimana kita bisa menjalin kekuatan-kekuatan yang ada di dalam penanganannya. Krisis akan hilang bila menjadi isu potensi. Nah, ini kadang-kala itu juga menjadi sebuah potensi. Akan menjadi narik ke dalam dan bisa juga menarik ke dalam untuk lebih penguatan di dalam, dan juga bisa menarik dari luar untuk masuk ke dalam bahwa kita juga, maka kita harus tahu tekniknya. Bila terjadi krisis komunikasi, nah ini ada beberapa tahapan yang saya buat, bahwa perlulah ada semacam identifikasi permasalahan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Surya, ya, kita harus identifikasi persoalannya itu apa, masalahnya itu apa yang mesti kita lihat. Ya. Kemudian persiapkan krisis komunikasi, persiapan tim, ya saya ulangi, persiapkan tim krisis komunikasi. Kita analisis semua berkaitan dengan yang ada. Apa-apa saja yang tertangkap di dalam sebuah informasi. Kumpulkan semua bahan, jangan dulu ambil keputusan, kumpulkan dulu semua bahan, karena bisa jadi itu menjadi sebagai keterbukaan informasi terhadap dunia luar, terhadap kritik kita dalam, untuk menjadikan sebuah perbaikan. Nah, kemudian pilih juru bicara. Nah, tadi kan sudah kita jelaskan ya, kompeten dan kredibel untuk jadi juru bicara. Siapa yang akan jadi juru bicara? Nah, ini juru bicara. Tidaklah semua harus turun. Nah, ini levelnya harus siapa? A, si, B. Dan kita harus pandu. Ya. Kalaupun ini nanti kita akan lihat lagi ke dalam. Pilih waktu yang tepat untuk mengeluarkan informasi. Kapan itu dikeluarkan? Pada saat kita mengeluarkannya. Jangan pula karena selera, masuk kita mainkan saja. Ternyata itu adalah, ya bisa jadi kita yang malah blunder sendiri. Kita harus betul tentukan tepat mengeluarkan informasi itu. Laksanakan dan kembalikan kepada posisi evaluasi. Nah, ini perlulah semacam ada evaluasi penguatan kita. Nah, disinilah peran humas. Kita harus tahu di dalamnya adalah strategi komunikasi, komunikasi internal eksternal, media relations dan media media relation dan media building berkaitan dengan itu, karena media ini juga peran dia, publikasi media juga harus kuat, karena di dalam media relation dan media building ini harus punya kemampuan memetakan hal-hal yang harus dan tidak harus. Ini harus kuat memetakan. Kemudian kita juga harus tahu menempatkan publikasi media. Kemudian evaluasi, stigma humas zaman sekarang dan zaman dulu. Ini menjadi bahan evaluasi kita. Nah, kalau strateginya sendiri, ya, itu menjadikan barang dagangan yang kita harus jual, yang harus kita pasarkan. Apa-apa aja yang mau kita jual ketika kita menangkap sebuah informasi yang harus kita jual keluar. Kemudian, langkah-langkah, lihat lingkungan, langkah-langkahnya. Mulailah kumpulkan isu-isu penting. Petakan isu sesuai tema yang akan diangkat atau dievaluasi. Nah, ini urut-urutannya. Bagaimana kita lihat lingkungannya, mulailah kita kumpulkan isu-isu, karena tidak bisa kita langsung simsalabim, langsung kita keluarkan, padahal kita belum menangkap sebuah isu-isu itu. Ya. Petakan dulu isu yang tema yang akan diangkat atau dievaluasi. Olah isu dan untuk menjadi standing statement. Olah. Ini teknik mengolahnya ini tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Surya. Lihat dan kenali, ya, lihat dan kenal yang tepat. Ya, itu dia. Oke. Contoh sederhana yang saya tampilkan ke kawan-kawan semua, yang sekarang menjadi fenomena kuat di era daring ini, uang kuliah mahal, kuliah daring, penerimaan mahasiswa baru, ospek, bahkan kalau kita katakan dulu tatap muka daring, luring udah susah kita ya kan ke sana. Nah, apa prosesnya? Kita harus pembelajaran. Penerimaan mahasiswanya gimana? Standing statement-nya gimana? Kenal dan tepat itu
Saya melihatnya untuk di fenomena di perguruan tinggi. Jadi ini sebagai contoh. Ketika kita di posisi mahasiswa, apa yang mesti kita harus kreatif kembali. Nah, ya, kreatif dalam melihat satu fenomena-fenomena yang ada. Itu menjadikan sebuah peluang, jadi tantangan sama kita untuk kesana arah. Sebab apa? Komunikasi akan berhasil jika pesan yang disampaikan oleh komunikator ya, cocok dengan frame of the frame, ya, frame of the frame, ya, yakni pengalaman dan pengertian yang pernah diperoleh oleh komunikan ini menurut Scrum. Jadi artinya ketika kita masuk di situ kita harus bisa ya, mengolah gitu secara totalitas. Nah, tadi kita sudah sedikit singgung tentang di internalnya. Ketika kita di komunikasi internal dan eksternal, ini kekuatan di Humas adalah menjaga hubungan baik dengan siapapun, tidak terkecuali. Ini kalau di dalam konsep komunikasi internal dan ya, hubungan baik, ya tidak terkecuali dan tidak ada bisa kita semua menjadi hubungan baik ya, ke siapapun. Karena ini menjadi tugas utama bagi Humas. Jadi kita tidak boleh, saya lebih cocok ke sini. Tidak. Jadi kita harus bisa berperan semuanya. Dan kita harus bisa berkata jujur pada prinsipnya. Dan kemudian kita harus bisa menjaga marwah kita dan satu kelembagaan kita. Oke. Secara internal, saya ulangi. Secara internal, kan dia audien paling dekat dengan kita. Kalau dalam satu kelompok, kali yang paling dekat sama kita. Kalau kita belajar dalam teknik kepribadian, ini paling utama. Dan ini paling pintu masuknya ya. Pintu masuknya arahnya ke sana. Apalagi menyangkut masalah kenali kebiasaan. Ini kalau di dalam harus belajar dalam konteks ini, kenali karakter. Karakter itu pendekatan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh dirinya, kemudian kita bisa lakukan masuk ke dalam pintunya. Sebab 5 dimensi ini menjadi sebagai tawaran kita untuk pintu masuk secara internal. Jadi internal itu person-person yang kita bisa akan masuk. Jadi kenali audien paling dekat, jadi paling dekat ke siapa kita masuk. Kenali kebiasaan dia. Kenali, jadi bukan kita masuk ya, totalitas artinya masuk itu kita kenali. Ya. Kemudian kenali karakter. Ya, kemudian kenali masalah-masalah yang terjadi terkait dengan informasi. Usulkan solusi. Ini kalau kita masuk dalam satu kelembagaan. Ini sendiri juga ya, adalah menjaga hubungan satu kelembagaan, baik itu ya kalau di eksternalnya itu jelas ke semua kelembagaan lah, terutama ke pemerintah. Kalau kita di perguruan tinggi, kampus-kampus, kalau kementerian atau kelembagaan. Ya, ini pemangku kepentingan kalau saya beranggapan pada prinsip di mahasiswa adalah orang tua. Itu mahasiswa itu jangan jaga yang lain tetap mengenal institusi kita. Nanti alamatnya nggak tahu kita juga repot. Mana? Misalnya perusahaan A kita harus tahu di mana. Ini tugas dan mempublik. Nah, Humas itu sendiri ya, dalam pendekatan kerja, pemangku kepentingan. Ini di dalam pintu ini sendiri, prinsip di dalam bekerja, nah ini kita akan masuk ya, yang saya sampaikan. Ya, bekerja sama dengan influencer yang menjadi ya, peluang untuk kita informan atau
menyebarkan informasi yang kuat, lihat target audiens kita siapa. Tidak tersinggung pada isu-isu yang kita apa ya. Artinya kalau di dalam konsepnya ya, pastinya setiap orang punya win-win solution. Ya, bagaimana kita menyelesaikan win-win solution-nya? Jadi saling menguntungkan prinsipnya. Itu. Ya. Nah, peka pada isu yang aktual. Wah, ini peka katanya kan. Kita harus peka di dalam isu yang aktual, yang update kita ya setiap saat. Ya. Kemudian lihat komunitas. Wah, ini komunitas kita harus pintunya harus masuk. Jadi ternyata kita harus bisa masuk-masuk melihat pada posisi lihat komunitas. Nah, ini sebagai contoh sederhana, saya pribadi masuk komunitas di Joko Tingkir, ya, masuk komunitas di apa? Kalau di mobil ada juga namanya, mohon maaf ini bukan ini, hanya sekedar memperkenalkan aja. Ini di Mitsubishi Kuda, ya kan, di seluruh Indonesia, kan gitu saya masuk ke situ. Tujuannya itu apa? Ya kita mau melihat satu komunitas. Nah, karena penting untuk kita untuk menjadikan alat pintu masuk dan juga masuk di dalam ikatan UMKM ya, saya masuk juga di dalam UMKM. Untuk melihat kita secara totalitas. Ini sebagai contoh. Kemudian popularitas yang cukup tinggi. Ini sana arahnya. Oke. Kemudian mungkinkah influencer internal itu? Wah, ini mungkin nggak? Artinya orang-orang di dalam satu lingkaran kita sendiri apakah bisa jadi? Jawabannya mungkin. Tapi perlu, ya perlu apa di sana nanti akan dijelasin sedikit ya. Ini perlu apa? Ada perlu pelatihan. Mulailah peka dan jaringan-jaringan internal. Mulai peka kita ke dalam. Berikan pelatihan khusus. Nah, kalau kita udah berbicara internal, berikan pelatihan-pelatihan khusus. Salah satunya, kalau sekarang kita dengan metode daring ya, sekarang. Jadikan sebagai ikon dan konsisten. Nah, jadi ikon. Makanya artis-artis itu juga sering kadang-kadang menjadikan ikon, ya kan? Oke, baik. Bila terjadi krisis media sosial, wah, sekarang media sosial ini kan liar sekali, karena semua punya peran untuk ingin tampil, punya peran untuk ingin menjelaskan jati dirinya tentang kelembagaan, dan semuanya juga akan terjadi sebuah krisis ya. Tapi ketika ada terjadi krisis dengan penjungkir balikan fakta atau ada semacam isu yang kuat, jangan panik tugas kita. Lihat ya, tanya jawab atau hal yang berhubungan ya, tanya jawab atau hal-hal yang berhubungan dengan yang hal tersebut yang sudah dibuat artinya. Buat standing statement segera. Standing statement artinya kita mengeluarkan statement. Statement itu kalau memang tidak sesuai, kalau misalnya itu memang ada sesuatu peluang bahwa itu ada terjadi kesalahan dari kita tunggu dulu. Dan jangan juga kita mendiamkan, tapi harus gunakan dengan respon dengan segera kalau memiliki kekeliruan. Ya. Tapi jangan terbuka juga, hati-hati juga di dalam merangkap ini. Ini salah pengertian juga nanti, karena kita harus punya jeda waktu juga. Tetap kita harus respon, tapi punya jeda waktu, gitu maksudnya ya. Jadikan sebagai evaluasi dan pembelajaran. Jadikan sebagai evaluasi dan pembelajaran bagi kita. Ini berkaitan dengan bila krisis di satu media. Evaluasinya diperlukan untuk mengukur, mengetahui bagaimana humas dapat berjalan dengan baik. Ini butuh evaluasi untuk melihat secara ke dalam dan keluar. Dan kita harus diskusi di situ berkaitan dengan ke dalam dan keluar. Dan harus terbuka. Kalau ada sesuatu yang negatif, ya kita sharingkan. Karena apa? Yang negatif itulah menjadi kata pepatah kalau kita melihat dari apa namanya ya, saya pernah baca buku
bukunya Presiden Amerika Theodore Roosevelt ketika dia naik tahta, dia mengatakan bahwa jangan puji saya, tapi kritiklah saya. Artinya ketika dia kritik, dia tahu tingkat kesalahannya untuk memperbaiki. Tapi untuk masa ini, orang nggak siap juga kalau untuk dikritik ya, kalau hal-hal seperti ini jadi bahan evaluasi. Tapi ketika tugas dari seorang humas, pada saat diskusi di dalam satu ranahnya, harus terbuka di dalamnya. Karena apa? Kita harus bisa mengevaluasi sejauh mana tingkat keberhasilan dan berjalankah atau tidak berjalankah di situ. Ya. Nah, ini jadi sebuah tantangan bagi humas, sebab media telah berubah pesat. Media telah berubah pesat. Ini tantangan. Sekarang kita saja tidak bisa bermetode dengan secara langsung atau luring ya, harus secara daring gitu kan. Nah, dan apa yang terjadi dengan adanya, karena fungsi kontrolnya itu kontrol emosionalnya rendah, di dalam kaitannya media, di dalamnya itu kontrol emosional masing-masing individu dalam memasukkan satu media, ya, maka banyak muncul hoax di situ. Nah, ini di sini banyak muncul hoax ya. Kenapa banyak muncul hoax yang menjadi, karena sumber informasinya terkadang tak jelas. Ya, bermain-main pada posisi ini. Tapi kita menjadi sebuah tantangan karena berkaitan dengan teknologi itu ya berkembang cepat. Ini, Berkembang cepat. Ya. Nah, yang keempat, informasi membuat kegelisahan. Jadi gelisah. Nggak usah apa-apa ya. Setiap hari kita, setiap bangun pagi, kadang lihat handphone dulu. Ya kan, ini kegelisahan kita juga terjadi. Dan begitu bangun pagi, ketika kita bangun pagi, di situ langsung dihadapkan di dalam pikiran kita apa berita ini hari. Jadi gelisah kita. Apalagi sempat habis lowbat pula baterai kita ya kan. Wah, kalau sudah lowbat larinya apa? Mulailah kita. Jadi gelisah. Mana-mana charger. Mati lampu pula, malah tambah gelisah. Apalah yang terjadi di dalam media ini? Nah, ini jadi tayangan yang dan tantangan bagi kita semua. Nah, ini yang terakhir. Baik, ini yang terakhir. Seorang humas harus merepresentasikan lembaga lebih dari itu. Humas harus merepresentasikan lembaga lebih dari itu. Bahkan kita bisa lebih dari itu. Artinya lebih dari sesuatu yang biasa ya. Seorang humas harus bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau audiensnya. Inilah menjadi tantangan bagi kita semua ya, yang ada di dalam lingkup orang-orang komunikasi, karena orang komunikasi pastilah pendekatannya arahnya ke humas. Mampu di dalam melihat sebuah fenomena terjadi, dan kemudian kita juga mampu harus bisa berkomunikasi, dan kita harus juga mampu juga melihat metode aspek-aspek perizinan. Nah, ini menjadi penguatan. Saya kira itu materi dari saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dr. Slamet yang telah memberikan perpanjang materi kita untuk webinar hari ini. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk para peserta. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya boleh langsung atau dari via chat. Kami persilakan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, silakan. Yang mana? Use-nya adalah use-nya si project yang ini. Oke, dipersilakan untuk peserta.
Sebentar Pak Materi, Pak Surya dan Pak Slamet, kita tunggu sebentar. Kemungkinan ada atau beberapa peserta kita yang mau bertanya. Sepi Pak Moderator. Ini nggak Iya, tahu nih pada kalau kemana mereka. iya, ada soalnya tadi sebagian ada yang masuk, keluar masuk, keluar masuk. Videonya Jadi, dimatikan semua sepertinya. jadi bisa dicek di sini kan. Mm-mm. Di chatting pun tidak ada yang merespon. Apakah memang mungkin mereka sudah paham semua tentang materi kita hari ini. Atau mereka mikir kembali, ini cocok nggak ngambil konsentrasi humas? Ini kita lihat saja nanti angkanya, apakah akan semakin meningkat atau malah justru menurun. Yeah. Oh, ini ada satu pertanyaan ini dari siapa ini? Oh, menghubungi. Oh, bukan dari apa? Dari panitia. Dari panitia diharapkan kepada peserta agar menghidupkan kameranya. Nah, itu dia. Sudah ada antisipasi atau ada eksekusi dari jurusan untuk peserta. Silakan kamera dihidupkan. Ya, silakan dihidupkan. Ini kami bertiga aja yang hidup nih. Iya. Mungkin masih malu-malu ini, Pak. Masih malu-malu. Masih untuk berusaha mencari apa kira-kira gitu. Hal ini adalah sebagai forum berdiskusi sambil kita sama-sama memaknai dalam kondisi COVID saat sekarang ini. Iya. Iya kan? Tapi Pak D selamat dari rumah atau di mana ini? Iya, kayaknya tempatnya kayaknya mewah kali nih Pak Surya. Background-nya sangat relax. Iya, pingin santai aja Pak ini, Pak Surya. Iya. Biar lebih sehat, Pak. Saya juga lagi di Marelan ini. Oke, ada yang mau bertanya mungkin teman-teman? Para mahasiswa. Saya pikir ada mungkin saya yang bertanya ke Pak D. Silakan kalau begitu sambil menungguan begitu kan? Iya. Kalau begitu memang ada pemateri. Silakan. Kalau melihat yang dipaparkan oleh Pak D Slamet itu sangat komprehensif dan menjelaskan bagaimana posisi humas itu sangat sentral di dalam sebuah organisasi, baik itu perusahaan maupun lembaga. Kalau melihat situasi hari ini dan ke depan, sepertinya humas itu menjadi satu yang sangat dibutuhkan dalam keterbatasan ruang gerak. Kita nggak tahu sampai kapan. Nah, kira-kira menurut Pak D sendiri, sejauh mana kesiapan atau sejauh mana dibutuhkannya praktisi-praktisi atau pekerja-pekerja humas dalam konteks masyarakat di Sumatera Utara. Karena di Sumatera Utara kita nggak bisa samain. Seperti tadi Pak Ade jelaskan bahwa konteks masyarakat perlu dilihat sebagai bagian dari strategi kerja humas. Nah, karena kan kebetulan ini penyelenggara yang prodi ilmu komunikasi, ada konsentrasi humas. Kira-kira perspektif mereka ke depan pasca pandemi atau mungkin kita nggak tahu sampai kapan pandeminya, itu kalau boleh dibilang skill tambahan. Ini kan situasinya beda nih dari sebelumnya. Kira-kira skill tambahan apa yang dibutuhkan oleh para pekerja di bidang humas? Karena ini sangat penting sekali melihat situasi sekarang yang membutuhkan kerja-kerja humas. Itu aja Pak De, selamat. Baik, terima kasih Pak Surya. Sambil kita jadi diskusi kita, tapi sebelum masuk ke sana pintunya, saya dapat dapat satu literatur kecil dari Dewan Pers Indonesia.
tahun 2018 itu media cetak kita lebih kurang ada 20.000 yang sudah masuk dalam media. Lebih kurang, kemudian total, terus kemudian media daring, itu sekarang media daring itu, saya ulangi, bukan apa, media cetak itu sekarang posisinya tinggal 2.000. Ya. Media online atau daring itu sekarang posisinya ada 43.000. Jadi 43.000. Ngeri ya. Kemudian totalnya itu jadi 47.000. Peran kita itu sekarang masuk di posisi 47.000. Media TV, televisi dan radio itu sisanya. Jadi sisanya. Artinya ketika kita masuk ke pintunya sana, Pak Surya, kita sama-sama diskusiin, media itu menjadi sebagai tawaran paling terpenting, terutama khususnya di bidang komunikasi. Ya, kejelasan sebuah informasi itu sangat dipentingkan di dalam satu media. Karena media sekarang itu juga liar. Dan mohon maaf, media yang kaitannya sosial, yang secara akuntabel itu saya beberapa mengamati dari sharing-sharing teman-teman, itu belum ada. Yang dalam konteks akuntabel beritanya yang bisa sosial ya, media sosialnya ini, bukan media-media yang memang sudah resmi ya. Ini media sosial. Baik itu Facebook, baik itu di Twitter sendiri, baik itu dengan Instagram, itu masih terlalu liar di sana. Jadi hanya beberapa spot sedikit kecil, masih ada, tapi belum terorganisir secara siapa yang menjadi orang yang memonitoring khusus ya, bidang-bidang komunikasi ke sana. Nah, maka muncullah kita penting memahami media sosial yang paling kuat digunakan itu ada di posisi mana? Yang paling kuat itu ternyata, sebentar saya ngelihat juga, yang paling kuat itu ada di YouTube. Ternyata YouTube. Ya. Hampir sekitar 57%, Pak. Hampir 57% itu YouTube menguasai. Selebihnya itu sebarannya banyak. Ya, yang di lain-lain. Ternyata itu tinggi. Jadi ternyata itu hasilnya tinggi. Nah, itu menjadi tantangan. Yang saya sampaikan kira-kira yang bisa saya sampaikan seperti itulah Pak Surya. Jadi kita sambil sharing. Sebab apa? Ini orang-orang seperti kita, orang komunikasi, yang memang harus menjadi sebuah pengamat, dan harus juga menjadi pelaku, dan menjadikan, ya itu tadi, semua menjadi humas kita. Ini menjadi humas kita secara tidak langsung menjadi humas. Ya. Nah, harus menjadi sebagai, ya bisa jadi filternya juga kita ke sana. Itu menjadi tantangan. Dan ini menjadikan sebuah peluang bagi kita juga. Peluang dan tantangan. Itu kira-kira Pak Surya. Oke. Baik, Pak Ade. Menarik itu, saya pikir, untuk ditindaklanjuti oleh Prodi Komunikasi, merumuskan kira-kira mungkin ada perubahan mata kuliah atau penambahan mata kuliah yang mendukung kerja-kerja humas. Silakan, mungkin yang lain ada yang mau bertanya. Oke, silakan kepada para peserta yang lain yang ingin bertanya, kita persilahkan. Boleh dari pihak tetap muka apa langsung, video langsung, atau dari chat biar lebih mudah.
Atau kita ini yang bisa memberikannya. Saya kebetulan tidak masuk di kelas ini. Tapi Boleh, mungkin boleh. salah satu output yang mungkin perlu dirumuskan saya mikir itu menjadi salah satu modal untuk menangkal hoax misalnya, atau memfilter informasi yang baik dan benar. Kemudian karena banjir sekali kita dengan informasi, sementara tools kemampuan kita untuk menangani itu tidak tersalurkan melalui perguruan tinggi. Makanya saya mendorong sekali ada mata kuliah baru, yaitu mata kuliah literasi informasi. Ini sangat penting karena kita memang banjir banget informasi. Kita nggak, kalangan profesor juga kena hoax dan segala macam, itu kan dampaknya sangat serius gitu. Kita saja yang baca buku dan melek itu juga kadang terpapar juga oleh hoax, apalagi yang tidak. Maka saya pikir prodi komunikasi bisa mendorong itu. Saya pernah sampaikan ini kepada prodi lain, ilmu perpustakaan, tapi sepertinya tidak begitu direspon. Mungkin prodi komunikasi bisa memulai mempelopori mata kuliah literasi informasi. Ini sangat penting menurut saya. Karena jihad melawan hoax itu juga bagian dari jihad melawan kebohongan. Iya. Mungkin itu, kalau memang nggak ada ya oke, kita serahkan aja Pak Moderator ke prodi gimana baiknya. Karena kalau kita diam-diaman kita tengok-tengokan aja. iya. Mohon izin Pak Moderator, ini kayaknya ada yang mau berusaha bertanya, cuman mungkin ingin ditunjuk, mungkin bisa jajan coba ditunjuk aja satu orang untuk. Oh Ya, gitu. Oke. Boleh saja. Kalau gitu saya milih ya, saya milih satu, Pak D Slamet milih satu. Ya. Silakan Kameranya tolong kepada dion-kan. Pak Materi. Silakan. Kepada Ya. siapa yang mau bertanya kali ini? Mana wajahnya? Saya mau menganalisis dari kacamata. Karena saya pakai kacamata, jadi saya akan tunjuk ini peserta yang pakai kacamata. Oke, ini saya tunjuk ini siapa namanya? Amiroh Nuha. Gimana? Amiroh, kamu kalau nanya dikasih nilai A. Nanti Pak Ade yang ngasih langsung. Baru pertemuan pertama sudah dapat nilai A, itu kan luar biasa. Silakan kalau mau tanya. Atau mau komentar juga boleh. Silakan, Amiroh Nuha. Wah, sudah hilang. Kalau gitu nggak jadi dapat nilai A, dapat nilai C. Iya. Bagaimana? Gantian saya ini ya nampaknya. Pak D selamat. Silakan Pak Ade. Baik, saya minta ke si Nopika, mana Nopika? Halo Nopika. Ada Nopika. Nopika Devi, silakan. Nopika Devi. Mana jaringannya kurang bagus atau gimana, Nopika? Membuat pertanyaan nggak perlu butuh satu persiapan. Yang penting ditanya menurut selera saja. Yuk, Oke, silakan Nopika. Saya Pak kata jawabnya. Iya, saya Pak katanya sini. Oke, silakan bebas bertanya boleh. Asal jangan ditanya sekarang harga cabai berapa, itu saya nggak tahu. Pak, untuk menunggu dari Nufika ini ada di sini Tria Priscilia mau bertanya ini. Tidak ada tujuan untuk Pak Surya atau Pak Sluhkan PR di era sosial media ini, Pak. Terima kasih. Itu dia pertanyaannya, Pak. Okay. Apakah yang dibutuhkan VR di era sosial media saya ini, jawab Pak? nanti Pak Des. Oke, saya jawab nanti Pak Des Slamet juga jawab ya. Ini nah, silakan. Oh, ini sesinya sudah mau selesai baru muncul semua pertanyaannya. Baru ada nongolin satu, ada pertanyaan. Ya, memang harus di-press dulu baru dipancing. Baik. Ini untuk Tria ya.
pertama, PR itu harus paham gejala, paham fenomena pengguna, terutama pengguna sosial media, terutama dari tren YouTube, IG, kemudian Twitter, kemudian Facebook sendiri. Sehingga model komunikasi yang digunakan di kanal-kanal media itu juga menyesuaikan dengan segmen mana yang ingin disasar. Jadi memang kemampuan melek literasi informasi itu sangat penting. Kalau satu informasi itu viral, itu akan punya efek yang luar biasa. Pakai TPM. Saya kasih bocoran sedikit bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang di bidang promosi seperti transportasi, kemudian macam-macam, yang dia memang membutuhkan informasi publik yang luas, itu sekarang meng-hire para pakar-pakar di bidang bahasa, terutama bahasa-bahasa pengiklanan. Jadi itu kemudian juga termasuk influencer media sosial, itu salah satu strategi yang dipakai oleh banyak perusahaan untuk mengait konsumen. Misal kalau teman-teman lihat di Twitter, pengguna follower di salah satu akun yang jumlahnya mencapai 5.000, itu bisa ditawari satu kali tweet untuk produk tertentu, itu daerahnya lumayan besar. Itu kalah gaji dosen non PNS di Sumatera Utara. Jadi ya harus paham kanal-kanal bagaimana membangun informasi di sosial media. Itu dari saya. Mungkin Pak Adi, selamat. Baik, terima kasih Pak Surya. Saya menanyakan, mohon izin moderator, langsung saya lanjut ya Pak moderator, boleh? Silakan. Baik. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Surya, saya menambahkan sedikit. Jadi ketika kita punya stigma, ya ini kalau pertanyaannya sekarang dengan yang dulu gitu ya. Apa namanya tadi pertanyaannya? Pertanyaannya tadi, apakah yang dibutuhkan VR di era sosial media ini, Pak? Di era sosial media. Jadi kalau itu sekarang yang pertama adalah kita harus berani beradaptasi terhadap teknologi. Jadi memang menjadi tantangan bagi kita beradaptasi dengan teknologi. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita beradaptasi dengan teknologi. Kemudian kita harus juga proaktif. Ya, mau setelah kita beradaptasi, kita harus proaktif. Karena masa zaman dulu ya kita nggak kalahkan itu, sekarang harus proaktif. Ya kan? Dan yang ketiga, ya kreatif dan inovatif. Kreatif kita. Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Surya, saya tinggal menambahkan, mengulas sedikit lah ya. Gitu. Kemudian, mau tidak mau, nah ini juga, peran humas itu pada si era sekarang ini multi talenta. Mau tidak mau kita harus masuk ke multi talenta yang mungkin sentuhan masa lalu itu dengan teknologi agak alergi, mau tidak mau kita harus masuk juga ke situ. Karena memang peran untuk informasi yang paling diharapkan saat sekarang ini adalah di posisi itu. Kemudian punyalah satu dinamika pribadi, skill kita itu apa gitu skillnya. Kalau kita punya skill yang kita tunjukkan berkaitan dengan hobi, itu masuk. Jadi kita masuklah, kita keluarkan dengan passion kita harus keluarkan pada posisi sekarang untuk dipublikasi gitu, passion kita. Ketika kita masuk ke dalam perusahaan atau di dalam satu kelembagaan, passion apa yang harus kita jual di dalam satu kelembagaan itu. Nah, kemudian ya pahamlah tentang isu dan media-media sekarang. Karena kita harus pahami ya. Tadi kita sudah bahas sedikit masalah krisisnya di komunikasi. Nah, sekarang kita harus pahami. Kita pahami tentang isu yang sekarang. Karena isu itu sekarang bertebaran. Dan sulit juga kadang-kala ditarik kesimpulan sumbernya dari mana. Sumbernya itu dari mana, kita juga kadang kesulitan terhadap kita. Tetapi ini sudah tersebar luas. Keyakinan opini publik itu sudah terlalu tinggi. Akhirnya apa? Kita sulit juga
ya mengimbangi. Kita harus bisa belajar untuk mengimbangi pada posisi itu. Belajar untuk mengimbangi ini lagi, ya kita butuh ada tim yang memang melihat dari sisi objektivitas yang harus tinggi. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Pak Surya dan Pak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih kepada Pak Dr. Slamet yang telah memberikan jawaban. Ya, ini ada 2 pertanyaan lagi, Pak, dari Putus. halo. Ya, putus tadi Pak ya. Pas kok, Pak, bisa didengar tadi jelas kok. Oke, terima kasih. Ya, kira-kira ada 2 pertanyaan lagi ini, Pak, dari Siti Suhaila. Mungkin ini saya tujukan langsung kepada Pak Surya aja. Saya ingin bertanya, tadi kan tugas humas itu salah satunya menciptakan ketertarikan. Nah, yang ditanyakan beliau, ketertarikan seperti apa yang dilakukan itu, Pak? Saya ulangi. Kalau begitu saya alihkan. Soal ketertarikan ini Pak De Slamet. Tapi saya akan jawab pertanyaannya Novika ini. Silakan kalau begitu. Mengembalikan citra perusahaan yang terlanjur. Oke. Saya berpikirnya teknis saja. Halo. Ini sambil ya, ini jelas. saya sambil ngomong nih, anak saya naik ke atas. Oke. Ya. Oke. Baik. Oke, jadi Pak De Slamet dulu atau saya nih? Saya aja dulu ya. Gimana? Silakan Pak Surya duluan. Ya, kalau terkait, ya saya aja dulu. Terkait dengan ini, iya, saya udah Pak De Slamet dulu deh. Anak saya udah datang. Silakan, Pak De Slamet, silakan. Baik, terima kasih Pak Surya dan Pak Moderatornya. Sebab ketika kita berbicara tadi ketertarikan. Baik, ketika kita berbicara seorang humas, kita harus membuat satu ketertarikan. Memang itu sebagai kunci, ya. Karena yang akan diambil adalah pesan. Pesan apa yang kita akan lemparkan kepada publik, ya, kepada klien kita, baik secara internal dan eksternal. Karena itu pesan itulah yang menjadi kunci saat kita melakukan lemparan. Nah, pesan-pesannya siapa saja yang menjadi narasumber kita atau sebagai orang yang akan menjadi pembicara di depan pada saat menjelaskan sebuah produk atau menjelaskan persoalan isu sudah terlempar. Itu kita harus bisa tentukan. Ya, kita tentukan. Kemudian kita harus bisa menjadi seorang komunikator. Ya. Komunikator berkaitan dengan penjelasan-penjelasan baik secara internal dan juga secara eksternal. Ya. Nah, kalau secara internal tadi sudah saya sedikit ada sejarah kita jelaskan tentang kedekatan dengan audiens, dengan kebiasaan, dengan masalah-masalah yang terkait dengan informasi, kemudian ada usulan informasi. Nah, secara eksternalnya juga bagaimana kita bisa menjalin hubungan antara kelembagaan-kelembagaan terkait tentang masalah-masalah yang ada. Misalnya kita harus dekat dengan kelembagaan-kelembagaan berkaitan dengan pemerintahan, institusi yang sejenis dengan kita, itu harus ada. Ya, harus kuat kita ke sana. Kemudian juga ada orang yang berkaitan dengan pemangku kepentingan, tidak bersinggungan dengan kita, tetapi ada pemangku kepentingan di situ. Itu yang kita harus juga bisa keterikatannya ke sana. Ya, itu menjadi daya tarik kita. Style kita pun juga harus diperbaiki, karena style kita itu akan menentukan style kita. Ya, style kita juga akan menentukan cara gaya berbicara kita juga harus bisa meyakinkan bahwa apa yang kita sampaikan itu berdasarkan pada aturan yang kita sudah pahami di dalam sebuah perusahaan atau kelembagaan. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Pak Moderator. Terima kasih. Oke, baik. Langsung aja saya jawab ya sebelum saya datangi sama kembar. Oke, baik. Terkait dengan perusahaan yang terlanjur buruk.
Jadi begini, PR itu adalah salah satu instrumen di dalam sebuah lembaga atau perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu buruk dari sisi manajerial, maka ya humas tidak terlalu berperan penting di situ. Humas itu lebih kepada bagaimana image perusahaan atau lembaga itu dipersepsikan oleh publik. Jadi lebih kepada apa yang diistilahkan dengan pencitraan. Tapi juga pencitraan tidak bisa semata-mata dilakukan tanpa ada modal di dalam internal lembaga itu yang baik atau yang bagus. Jadi nggak bisa pencitraan itu berbasis omong kosong, tapi tetap harus disesuaikan dengan konteks perusahaan. Maka kalau yang buruk dari perusahaan itu atau lembaga itu adalah citranya, kesannya, atau konsepsi publik terhadap lembaganya, maka kalau saya ganti saja humasnya. Jadi carilah humas yang kompeten dari segi komunikasi, dari segi marketing, dan aspek-aspek lain yang menjadi indikator sebuah profesionalisme humas yang standar lah paling tidak. Itu kalau kategori buruknya itu disesuaikan dengan bidang perusahaannya. Kemudian yang selanjutnya ini bagaimana peran humas di dalam masa krisis ini menarik sekali. Saya mau mengatakan begini, ini analisis saya sebagai orang yang bergelut di bidang sosial. Carut marutnya tata kelola penanganan pandemik atau COVID-19 di Indonesia itu adalah karena tidak mahirnya humas di dalam manajemen bencana. Kita mau lihat misalkan di awal-awal pandemi ini muncul di dunia, sebelum ada data konfirmasi positif di Indonesia. Bagaimana para pejabat kita merespon itu menandakan bahwa humasnya nggak berjalan. Sangat amburadul sekali. Jadi perannya sebenarnya sangat penting sekali. Kanal-kanal informasi yang seharusnya kalau kita bandingkan antara Indonesia dengan Singapura dalam proses penanganan itu kosakata, cara memanage, kemudian cara memberikan informasi kepada publik itu sangat ini sekali, sangat edukatif sekali gitu. Karena humasnya itu kuat. Tapi sementara di kita, ya kita lihat sendiri antara satu pihak dengan pihak lain di institusi negara itu bertabrakan informasinya dan selalu bertentangan antara satu dengan yang lain, sehingga tidak terjadi apa yang disebut dengan sinkronisasi informasi atau kesamaan informasi dari tubuh dari lembaga yang sama. Jadi satu lembaga itu punya 2-3 informasi, itu kan menandakan carut marutnya manajemen humasnya. Jadi sangat penting sekali saya pikir dalam konteks pandemi hari ini. Itu dari saya. Oke, terima kasih kepada Pak Moderator dan teman-teman. Saya kayaknya saya izin ini, saya waktunya sudah agak mepet karena saya ada janji lagi. Ini tunggu sebentar Pak Surya, ini ada closing statement dari pemateri dan foto bersama ini Pak. Kalau nggak kita langsung tutup aja. Oke, baik, oke. Boleh. Mungkin dari Prodi ada arahan. Dari Prodi ada arahan, silakan. Silakan. Dari Prodi ada arahannya. Statementnya dulu Pak, closing statementnya dulu, silakan dulu Pak. Oke, baik. Saya mau mengatakan begini terkait dengan closing statement. Humas itu sekali lagi persepsi tentang humas di publik itu harus diubah. Humas itu menjadi salah satu mesin penting di dalam sebuah organisasi. Dia bukan sampingan, bukan pelengkap organisasi semata-mata demi struktur, tapi dia memang betul-betul berperan sangat penting di dalam memajukan sebuah institusi. Saya pikir itu closing saya. Terima kasih Pak Surya. Silakan Pak Selamat, ada statement closingnya. Baik, terima kasih Pak Surya dan Pak Moderator. Sebagai closing statement saya, ketika kita seorang komunikasi yang bergelut di dalam dunia komunikasi, mau tidak mau kita menjadi satu tantangan bahwa ini peran humas adalah bagian daripada ruh kita, karena itu menyangkut bagaimana kita bisa mendekatkan diri
terhadap kepercayaan di masyarakat, ya, penguasaan media, kuat terhadap pemahaman kita, kemudian bagaimana kita juga bisa menganalisa kasus, dan kita bisa menghadapi sebuah krisis komunikasi yang terjadi di dalam media, ya, dan menjadi tantangan terhadap kita semua. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Dr. Slamet yang telah memberikan closing statement-nya. Silakan dari ilmu komunikasi, ada arahan lagi untuk kegiatan ini? Pak, saya ngarah dari sini aja Pak, karena kalau dari komputer nggak masuk suaranya. Bagaimana? Dari apa? Dari jurusan? Halo Pak, ini kan karena saya aktifnya dari komputer, jadi suaranya nggak masuk dari komputer. Jadi saya aktifkan dari HP aja Pak. Oh silakan. Jadi bagaimana? Saya dari HP sini aja ya Pak. Oke. Jadi kami bisa udah selesai kegiatan webinar ini, biar saya tutup. Ya Pak, ini saya foto dulu Pak, saya foto. Oke silakan, diarahkan dulu kami ya. Iya Pak. Boleh untuk kawan-kawan semua untuk mengaktifkan kamera. Terus Bobby. Sudah, yang ini ada 2 kali sesi foto. Yang pertama tuh foto salam komunikasi. Untuk kawan-kawan semua boleh untuk foto salam komunikasi. Nanti dalam hitungan 3. Oke. 2. 3. Salam komunikasi. 1, 2, 3, tahan. Oke, sudah. Terus kemudian foto yang kedua. Foto bebas. Facebook. Oh, dia bisa dari Messenger. Foto-foto ini juga kakak tengok. Oke. Oke, 1, 2, 3, senyum. Iya. Terima kasih untuk Bapak Moderator. Oke, terima kasih kepada Prodi Ilmu Komunikasi. Baiklah, kita tutup acara webinar kita pada siang ini. Terima kasih kepada pemateri Pak Suryadi Saputra dan Pak Dr. Slamet Riyadi. Terima kasih kepada Pak Kajur atau Sekjur dari Ilmu Komunikasi telah membuat acara ini. Semoga